Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sepertinya ini akan makin panjang, tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik ini, mari bersama kita dengarkan satu ulasan dalam video berikut ini. Teruntuk Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Indonesia yang terhormat, Bapak mohon izin saya mau mengomentari komentar Bapak. Betul, semua orang di Indonesia ini boleh berkomentar ya. Tidak ada yang melarang, tapi apabila berkomentarnya itu tidak berdasarkan data-data atau fakta-fakta, itu kita berhak untuk menyanggah ya. Artinya Bapak menyampaikan pernyataan di depan orang ramai, dan itu juga di rumah ibadat, dan apalagi Bapak bukan agama tersebut. Terlepas dari Bapak sedang mengomentari konflik yang ada di Palu, Poso dan sebagainya, tetap statement Bapak yang menyebutkan bahwa agama Islam dan Kristen ya Pak ya, bukan agama Bapak, membunuh seseorang itu dibilang syahid. Bapak coba deh baca Alkitab lagi. Kalau seandainya memang ada tuh ayat yang bilang bahwa orang Kristen membunuh agama lain itu syahid atau ibaratnya diperbolehkan, saya sembah Pak, sembah gitu ya. Nah artinya gini Pak, kita udah sering lah ya dibilangin Tuhannya beranak, Tuhannya punya emak lah, emaknya beranak Tuhan lah, apalah segala macam gitu. Sampai akhirnya di titik ini saya kayaknya merasa perlu klarifikasi nih Pak, bahwa statement Bapak itu tidak benar. Tolong ya Pak ya. Bahkan di agama kita, di Matius ya, itu disebutkan bahwa ketika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, terus kasihilah musuhmu. Gimana tiba-tiba Bapak bisa berstatement bahwa agama Kristen itu mengajarkan orang membunuh agama lain itu halal atau syahid? Ini diposting oleh Rivelino Wardana seperti yang ada di layar, dan ini sudah disukai 3120 dengan berbagai macam komentarnya. Lagi-lagi di sini kelihatan bahwa yang disoroti itu perihal diksi yang dipakai oleh JK dalam cuplikan video yang sudah viral itu. Nah, meskipun sebenarnya Pak JK sendiri kan juga sudah memberikan klarifikasi ataupun sebuah statement membantah dalam konferensi, baik di pertama, kedua, lalu kemudian juga ada pertemuan dengan PGI, lalu kemudian juga ada pertemuan dengan Eporus. Semua narasi yang berkembang itu mengarah pada membantah tidak ada seperti yang ditudingkan terkait dengan adanya dugaan penistaan agama. Namun Bapak Ibu dan teman-teman semua, sampai hari ini yang mengherankan sebenarnya adalah dalam semua narasi yang bersifat bantahan itu, hampir-hampir tidak ada yang kemudian secara spesifik membahas, mengelaborasi, menjelaskan lebih lanjut perihal adanya diksi yang sebenarnya dari awal itu dipandang sebagai sebuah diksi yang seharusnya tidak boleh disampaikan, karena itu bisa menuntun pada pengertian bahwa Pak JK bicara perihal teologi, Pak JK bicara perihal suatu ajaran. Itu yang awal-awal kan berkembang, karena memahami diksi tersebut menuntun pada pengertian yang demikian. Akhirnya kan muncul seruan bahwa sebaiknya Pak JK memberikan pernyataan ataupun klarifikasi. Namun kan di awal-awal kan Pak JK itu kan tidak memberikan pernyataan ataupun klarifikasi. Namun setelah adanya banyak laporan, itu kan ada 16 ya laporan secara terpisah ataupun 17 atau 19 itu. Tidak lama setelahnya Pak JK memberikan klarifikasi, tapi dalam klarifikasi pun juga tidak ada ulasan yang secara spesifik membahas perihal kesalahpahaman, karena kan ini kan dianggap kesalahpahaman sekarang kan ya, ini kan disalah mengerti. Bahkan sekarang narasinya itu lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa ini ada beberapa pihak yang kemudian diduga memfitnah Pak JK. Di antaranya itu kan sudah disebutkan mengenai Ade Armando, Grace Natali, Abu Chandra. Itu kan dalam narasi-narasi yang berkembang sekarang ini oleh kelompok-kelompok yang membela Pak JK itu menganggap bahwa ini orang-orang tersebut diduga memfitnah Pak JK dengan potongan video yang sudah viral itu. Ini kan baru narasi diduga ya kan, pembuktiannya nanti kan di dalam pengadilan ya, dalam persidangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi menarik adalah justru yang menjadi ramai adalah perihal itu. Akhir-akhir ini coba kita searching tuh ya, sekarang sudah ada mengenai Ade Armando. Bahkan Ade Armando sudah dikabarkan tuh kan keluar dari
PSI ya, dia mengundurkan diri dari PSI terkait dengan kasus ini. Lalu kemudian juga ada ramai perihal Grace Natali. Saya lihat itu ada yang mengatakan bahwa PSI tidak memberi bantuan hukum untuk Grace Natali karena menganggap bahwa hal ini ranahnya sifatnya itu pribadi ataupun personal. Tetapi teman-teman sekalian, justru saya melihatnya kok poin awal yang kemudian menjadi konsentrasi itu terkait dengan ini maksudnya apa? Kenapa diksi itu yang terucap itu kan bisa menuntun pada pengertian seperti yang tadi saya katakan, bahwa narasi awal itu kan penggunaan istilah ataupun penggunaan kata baik di Kristen, baik Kristen, terus-terus sama-sama berpendapat lalu seterusnya. Ini kan yang kemudian dipahami. Kalau tadinya Pak JK itu berbicaranya adalah baik orang-orang Kristen, berarti kan jelas sekali kan ini kepada penganut ya agama Kristen, berarti kan tidak semua tapi orang-orang yang menganut agama Kristen. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan, mengapa diksinya itu pakai istilah Kristen. Dan kemudian saya lihat kemarin ada satu orang yang bicara, yaitu satu orang politikus juga ya, saya lupa siapa namanya. Beliau tuh bilang begini, kan ceramah ataupun pidato yang disampaikan oleh Pak JK itu kan tidak secara spontan ya. Beliau pasti sudah sangat memahami perihal penggunaan setiap diksi yang disampaikan, karena ini kan akan disimak, didengarkan oleh banyak orang. Bukan saya terbatas pada kalangan yang hadir secara onsite pada waktu itu, tapi ini kan akan sangat mungkin didengarkan oleh banyak pihak, karena itu kan diunggah ya, di-upload ke media sosial Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian beliau tuh menegaskan bahwa kenapa kemudian Pak JK menggunakan diksi itu? Apakah Pak JK tidak mengetahui bahwa ini akan ada implikasi dari pemakaian istilah seperti itu? Pasti Pak JK dengan level Pak JK sebagai tokoh nasional, sebagai seorang negarawan ya, dengan pengalaman yang luar biasa tentunya Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando ya, Pak JK ini memang tokoh yang dipandang dan dihormati, termasuk Grace Natali ya. Dalam narasi mereka mengkritisi pernyataan itu pun mereka tetap ya menyampaikan perihal Pak JK ini bukan sesuatu yang biasa. Beliau itu orang yang berpengalaman dan punya pengaruh yang luas. Namun lagi-lagi mereka dan Bapak ini juga mengatakan bahwa ini kenapa sebenarnya. Nah artinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul bahwa yang dibutuhkan itu adalah ini ada penjelasan lebih spesifik, ada penjelasan lebih lanjut. Bahkan Pendeta Damanik dalam pernyataannya yang membela Pak JK pun juga tidak memberikan statement membahas lebih lanjut perihal diksi tersebut. PGI dalam statement pembelaan terhadap Pak JK juga tidak memberikan statement lebih lanjut terkait dengan diksi itu, termasuk Eporus yang bertemu dengan Pak JK. Mereka semua hanya menyampaikan secara umum dan bersifat naratif, oh ini Pak JK tidak mungkin melakukan hal seperti itu, mengingat Pak JK justru punya peran untuk menambahkan apa yang terjadi di sana. Nah sebenarnya dalam narasi Mas Ade Armando itu lebih spesifik ya. Mas Ade Armando itu mengatakan bahwa memang peran Pak JK untuk menamaikan yang terjadi di sana itu tidak dapat dipungkiri. Tentu Pak JK punya peran di sana, tidak dapat diabaikan. Namun yang sekarang disoroti itu bukan tentang peran itu, tapi tentang diksi yang sekarang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam reaksi dan komentarnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semua, memang akhirnya ini saya melihatnya terjadi pergeseran ya. Pergeserannya apa? Karena sekarang yang menjadi ramai bukan tentang diksi itu lagi yang dibahas ya. Justru ini mengenai Ade Armando, Grace Natali, Abu Jana dan juga pihak yang membela Pak JK hari ini.